Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahyakusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 290215011. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai passion diri saya. Seperti yang kita ketahui, passion diri itu sangat penting ya. Banyak orang yang memiliki passion mereka yang berbeda-beda setiap orangnya. Sebelum itu kita mengenali dulu apa sih itu passion diri. Nah, passion diri itu adalah rasa ketertarikan, minat, dan keinginan terhadap sesuatu hal. Kadang kita juga meyakini bahwa jika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita sukai dengan penuh semangat, tentu hasilnya akan jauh lebih baik. Menemukan passion diri bukanlah suatu hal yang mudah ya. Jadi perjalanan yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan juga cukup lama untuk mengetahui apa sih passion kita. Jadi untuk menjalani passion ini itu akan berpengaruh terhadap semangat dan cara kita menjalani aktivitas sehari. Dengan adanya passion ini kita tidak akan mudah menyerah dan akan mencari berbagai cara untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam hidup yang mungkin akan menghambat passion kita tersebut. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit cerita atau share tentang passion diri saya. Saya merasa saya ini memiliki passion di bidang musik dan di bidang seni. Kenapa? Karena memang dari sejak kecil itu untuk masalah musik dan masalah seni itu tidak asing di kehidupan saya. Terkadang di kala waktu luang atau di setiap saya tidak ada kegiatan atau di sela-sela kegiatan, bahkan saya menyempatkan diri untuk mempertingkatkan passion saya. Untuk seni, saya berkecimpung di bidang fotografi dan juga desainer. Nah, untuk desainer sendiri ini saya mengikuti kurang lebih sudah selama 2 tahun, dan itu saya benar-benar merasa memang bidang saya atau passion saya itu di sana. Saya juga terkadang mengikuti beberapa ajang perlombaan untuk desainer sejak umur 17 tahun atau kelas 2 SMA. Di situ saya sudah menekuni bidang. Nah, selain itu, passion saya juga ada di memasak. Jadi mungkin karena itu adalah kegiatan sehari-hari dan itu sekarang menjadi ketertarikan saya. Di waktu luang, saya sering sekali menyempatkan diri untuk memasak dan mencoba resep-resep yang baru. Banyak orang yang percaya bahwa jika seseorang melakukan pekerjaan atau hal apapun dengan disertai passion, maka orang tersebut akan memiliki kesempatan lebih besar dalam meraih kesuksesan. Namun memang terkadang tidak semua orang dapat mudah menemukan passion mereka karena memang ada faktor-faktor tertentu. Tidak semua orang dapat mudah menemukan passion mereka karena memang ada faktor-faktor tertentu. Cara untuk menemukan passion itu, yang pertama, kita harus memikirkan hal apa yang kita sukai. Yang kedua, itu kita pikirkan aktivitas yang paling kita sukai itu apa. Hal-hal apa saja yang membuat kita bahagia, hal-hal apa saja yang sering kita bicarakan. Nah, itu mungkin adalah cara agar kita dapat menemukan passion kita sendiri. Selanjutnya, cara selanjutnya itu mungkin memang ada sifat atau kelebihan dan kekuatan dari diri kita sendiri. Nah, itu mungkin bisa menjadi cara untuk menemukan passion kita. Lalu selanjutnya itu ada cita-cita apa sih yang kita punya sejak kita kecil. Tanya kepada diri kita sendiri mengenai impian dan cita-cita kita di masa kecil. Nah, itu juga merupakan cara kita untuk menemukan passion diri kita.
Lalu kita bisa membayangkan nih pekerjaan yang sekarang ini yang kita jalani, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya bersemangat saat melakukan pekerjaan saya saat ini? Nah, apakah pekerjaan ini itu membuat saya bahagia? Apakah pekerjaan ini membuat saya bahagia? Nah, itu merupakan deretan cara untuk menemukan passion kita. Sekali lagi, passion itu juga sangat penting ya bagi diri kita untuk menentukan kita ini. Terkadang seseorang untuk menentukan jurusan kuliah pun itu harus disesuaikan dengan passion kita. Misal kita passion kita memasak, nah kita ikut ke jurusan tata boga. Nah, karena passionnya sudah sesuai, jadi apa yang kita kerjakan nanti itu akan menjadi daya tarik kita sendiri, dan dengan jelas kita akan melaksanakannya dengan senang hati. Nah, sekian penjelasan saya mengenai passion diri dan sharing saya mengenai passion diri saya apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mendesain, terutama untuk mendesain kaos. Yang pertama ada Fashion Design Fast Sketch. Nah, aplikasi ini tuh banyak sekali fitur-fitur terbarunya dan hanya memuat di HP kalian itu 7,3 MB saja. Nah, di sini kita bebas memilih sketsa-sketsa tema, bisa dari yang kita buat atau bisa kita ambil dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini juga sangat menguntungkan bagi desainer. Karena apa? Karena aplikasi ini tuh banyak fiturnya dan banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan aplikasi The Street Design Studio. Nah, di sini saya ada akunnya kebetulan di HP, dan di sini kita akan belajar mendesain sekilas ya. Di sini dikhususkan untuk kaos-kaos saja atau street saja. Jadi banyak beberapa warna yang tersedia, tinggal memilih. Misalnya saya pilih warna hitam. Di sini saya akan menambahkan entah itu tulisan, entah itu gambar atau logo. Nah, kalian di sini bisa menambahkan logo atau tulisan yang kalian inginkan. Kalian sesuaikan, terus kalian beri warna. Karena memakai aplikasi ini juga cukup mudah dibilang. Sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang.